Udah bisa mulai, weh. Udah, Lid, HP-nya coba dimerengin, soalnya kecil kali kalau di laptop jadinya. Ah, gitu. Mulai nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami beranggotakan 4 orang, di mana saya sendiri, Lydia Cynthia Sari, sebagai moderator, dan teman saya, Ridia Rahma Sartono, Zaifina Urwatuluska, serta Windy Fabela. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Relasi Makna. Relasi Makna. Nah, yang pertama sekali, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan yaitu pengertian dari relasi makna. Nah, relasi makna ini adalah hubungan antara makna suatu kata dengan kata lainnya dalam suatu bahasa. Nah, kata tidak berdiri sendiri tetapi saling terkait. Relasi ini membantu kita untuk memahami persamaan, perbedaan, dan hubungan makna agar komunikasi lebih tepat dan tidak menimbulkan salah paham. Selanjutnya, prinsip dari relasi makna ini ada 4. Yang pertama adalah relasional, di mana relasional ini adalah makna kata dapat dipahami melalui hubungannya dengan kata lain. Contohnya tinggi dan rendah. Yang kedua, kontekstual, di mana makna dipengaruhi oleh situasi. Contohnya kepala bisa jadi bagian tubuh ataupun pemimpin. Yang ketiga, sistemik, yaitu makna kata saling terhubung dalam satu sistem. Contohnya kata ayah, ibu, anak saling berkaitan dalam sistem keluarga. Dan yang terakhir, dinamis, di mana makna kata bisa berubah seiring waktu dan penggunaan. Contohnya, kata gaul dulu berarti bercampur, sekarang lebih ke keren dan asyik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Windy Fabela. Selanjutnya ada jenis-jenis relasi makna dalam semantik. Yang pertama yaitu sinonimi atau persamaan makna, di mana sinonimi adalah hubungan antara dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama atau hampir sama, namun biasanya tetap ada perbedaan halus dalam pemakaian seperti tingkat keformalan atau konteks. Contohnya cantik bisa jadi indah ataupun elok. Pintar bisa jadi cerdas ataupun pandai. Marah bisa jadi murka ataupun geram. Dan penjelasannya yaitu walaupun artinya mirip, tidak semua kata bisa saling mengaitkan di semua situasi. Misalnya kata murka lebih sering digunakan dalam konteks formal atau sastra dibanding marah. Yang kedua yaitu antonimi adalah lawan makna. Ini adalah hubungan antara kata-kata yang maknanya berlawanan. Contohnya besar, besar berlawanan dengan kecil, panas berlawanan dengan dingin, hidup berlawanan dengan mati. Antoni membantu memperjelas makna melalui perbandingan. Misalnya kata tinggi akan lebih mudah dipahami jika dibandingkan dengan rendah. Antonimi juga bisa bersifat mutlak, hidup atau mati, relatif, panas dingin, dan relasional, jual atau beli. Yang ketiga ada polisemi atau makna ganda yang berkaitan, di mana polisemi adalah satu kata yang memiliki beberapa makna, tetapi makna-makna tersebut masih saling berhubungan. Contohnya, kepala adalah bagian tubuh, pemimpin, ataupun kepala sekolah, bagian atas, atau kepala meja. Mata bisa jadi alat penglihatan, mata air, ataupun mata pisau. Tangan bisa jadi anggota tubuh, bantuan, tangan kanan, kekuasaan. Penjelasannya, makna-makna dalam polisemi biasanya berkembang dari satu makna dasar, jadi walaupun berbeda, masih ada hubungan logis di antaranya. Dan yang keempat yaitu homonimi, bentuk sama atau makna berbeda. Homonimi adalah kata yang bentuk atau penulisan dan pengucapannya sama, tetapi maknanya berbeda dan tidak saling berhubungan. Contohnya bisa jadi artinya racun ular ataupun mampu. Bank bisa jadi tempat penyimpan uang ataupun tepi sungai. Seri bisa jadi pertandingan atau jenis tanaman jeruk. Penjelasannya berbeda dengan polisemi pada homonimi maknanya benar-benar tidak berkaitan. Hanya kebetulan bentuk katanya sama.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada homofini atau bunyi sama dan makna berbeda. Homofini adalah kata-kata yang bunyinya sama tetapi penulisan dan maknanya berbeda. Contohnya masa waktu dan masa kerumunan. Bank panggilan untuk yang lebih tua dan bank lembaga keuangan. Sanksi yang bisa jadi artinya ragu dan sanksi yang bisa jadi artinya itu hukuman. Jadi jenis ini sering menyebabkan kesalahan dalam penulisan karena secara lisan terdengar sama. Yang keenam ada homografi, yaitu tulisan sama dan makna berbeda. Homografi adalah kata yang penulisannya sama tetapi makna atau dan kadang pengucapannya berbeda. Contohnya apel. Apel bisa jadi buah dan apel bisa jadi upacara. Teras bisa jadi bagian rumah dan bisa jadi bagian inti. Serang itu bisa jadi nama tempat atau itu bisa jadi tindakan menyerang. Jadi makna kata biasanya bisa dibedakan dari konteks kalimatnya. Selanjutnya ada hiponimi atau hubungan umum ke khusus. Hiponimi adalah hubungan antara kata yang maknanya lebih umum dengan kata yang lebih khusus. Contoh buah yaitu ada apel, mangga, jeruk. Hewan ada kucing, sapi, kambing. Kendaraan ada mobil, motor, sepeda. Jadi kata umum disebut hipernim, sedangkan kata khusus disebut hiponim. Relasi ini membantu mengelompokkan makna dalam kategori tertentu. Yang kedelapan ada meronimi atau bagian dan keseluruhan. Meronimi adalah hubungan antara bagian dengan keseluruhan. Contoh roda di bagian dari mobil, daun bagian dari pohon, jari bagian dari tangan. Jadi relasi ini menunjukkan struktur atau susunan suatu benda secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan yang terakhir adalah kolokasi atau kebiasaan bersanding kata. Nah, kolokasi adalah hubungan antara kata-kata yang sering digunakan bersama dalam kebiasaan bahasa. Contohnya itu minum obat, bukan memakan obat. Dan naik pesawat, bukan duduk pesawat. Nah, kolokasi tidak selalu bisa dijelaskan secara logis, tetapi sudah menjadi kebiasaan dalam penggunaan bahasa. Dan yang terakhir, kesimpulan. Relasi makna adalah hubungan arti antara satu kata dengan kata lain. Setiap kata memiliki kaitan sehingga maknanya bisa dipahami dengan lebih jelas. Hubungan makna ini bisa berupa persamaan arti, lawan arti, makna ganda, hubungan umum dan khusus, bagian dan keseluruhan, serta kata-kata yang biasa dipakai bersama. Nah, dengan mempelajari relasi makna, kita bisa lebih mudah memahami bahasa, menggunakan kata yang tepat, dan menghindari salah paham saat berkomunikasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Woi, aku mau tanya. Saya izin bertanya. Silakan. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 6. Saya Ulfia Nabila dari kelompok 1 izin bertanya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kolokasi sering dianggap sebagai kebiasaan bahasa yang tidak selalu bisa dijelaskan secara logis. Nah, apakah kolokasi bisa berubah atau dilanggar? Jika iya, dalam kondisi apa perubahan tersebut masih dapat diterima dalam komunikasi? Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Nurmelida Sari. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Nama saya Nurmelida Sari. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa pemahaman relasi makna penting dalam komunikasi sehari-hari dan apa dampaknya jika seseorang tidak memahaminya? Terima kasih. Karena kami hanya membuka sesi pertanyaan sebanyak 2 orang, tapi kayaknya kami akan memilih 1 orang lagi, yaitu Anissa Salma Siregar. Dipersilakan pada Anissa dan mohon maaf untuk Muammar Kadafia. Baik, saya akan bertanya, mengapa relasi makna penting dalam bahasa
sehari-hari. Sekian pertanyaan saya. Boleh diulang, Baiklah, Nisa? terima kasih. Ya, sepertinya tadi suaranya putus-putus. Baik, mengapa relasi makna penting dalam memahami bahasa sehari-hari? Jelas. Baik, jelas. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau bertanya kepada kelompok kami. Kami meminta waktu untuk beberapa menit untuk mempersiapkan jawaban untuk teman-teman sekalian. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu pertanyaannya dari Ulfia Nabila. Pertanyaannya yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kolokasi sering dianggap sebagai kebiasaan bahasa yang tidak selalu bisa dijelaskan secara logis. Nah, pertanyaannya, apakah kolokasi bisa berubah atau dilanggar? Jika iya, dalam kondisi apa perubahan tersebut masih dapat diterima dalam komunikasi? Nah, jadi kolokasi kan pada dasarnya adalah kebiasaan penggunaan kata yang sudah atau mapan dalam bahasa, misalnya minum obat, bukan makan obat. Namun karena bahasa bersifat dinamis atau seperti yang juga dijelaskan dalam materi tadi dalam materi kita tadi, maka kolokasi bisa mengalami perubahan seiring waktu dan penggunaan. Kolokasi bisa berubah atau dilanggar karena bahasa bersifat dinamis dan mengikuti kebiasaan penuturnya. Perubahan atau pelanggaran kolokasi masih dapat diterima jika yang pertama sering digunakan hingga menjadi kebiasaan baru. Yang kedua digunakan dalam karya sastra, humor, atau bahasa kreatif. Dan yang ketiga maknanya tetap mudah dipahami oleh lawan bicara. Namun, jika menimbulkan kebingungan atau digunakan dalam situasi formal, pelanggaran kolokasi biasanya tidak dapat diterima. Baik, itu saja jawaban dari saya. Bagaimana Ulfia Nabila? Apakah pertanyaannya bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya dapat diterima. Sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Nurmelida Sari, di mana pertanyaannya adalah mengapa pemahaman relasi makna penting dalam komunikasi sehari-hari dan apa dampaknya jika seseorang tidak memahaminya. Nah, jawabannya yaitu pemahaman relasi makna penting karena membantu kita memahami dan menggunakan kata secara tepat sesuai hubungan maknanya, sehingga komunikasi menjadi jelas. Jika tidak dipahami, seseorang bisa salah menangkap maksud atau bahkan menafsirkan pesan secara keliru. Contohnya, pada polisemi tadi seperti kata kepala. Nah, dalam kalimat kepala sekolah sedang rapat, kata kepala kan berarti pemimpin, bukan bagian tubuh. Nah, jika tidak memahami relasi makna, orang bisa salah menafsirkan. Contoh lainnya pada hiponimi, kata hewan dengan kata kucing. Jika seseorang mengatakan, saya suka hewan, maknanya itu masih umum. Tapi kalau jika diperjelas menjadi saya suka kucing, maknanya lebih spesifik. Tanpa memahami hubungan ini, pesan bisa terasa kurang jelas. Nah, jadi relasi makna ini dapat membantu kita memahami konteks, memperjelas maksud, dan menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi sehari-hari. Bagaimana jawabannya Nur Melidasari? Apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih. Jawabannya dapat diterima.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Mengapa relasi makna penting dalam memahami bahasa? Relasi makna penting karena membantu kita memahami arti kata dengan lebih tepat dalam percakapan sehari-hari. Soalnya satu kata bisa punya arti yang berbeda tergantung situasinya. Kalau kita paham hubungan antar kata, kita jadi tidak mudah salah menangkap maksud pembicaraan dan bisa menyampaikan sesuatu dengan lebih jelas lagi. Apakah bisa diterima, Nisa? Baik, terima kasih. Jawaban bisa diterima. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 6 ini. Buat teman-teman semua yang sudah mau berpartisipasi dan juga mendengarkan presentasi dari kelompok kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya weh. Makasih ya, dadah. Terima Nggak mau. kasih.